Baik, kali ini saya ingin membagikan bagaimana cara untuk mengelola data SPSS atau memasukkan data penelitian berdasarkan penelitian yang telah kita lakukan ke dalam aplikasi SPSS. Nah, pada video kali ini saya menggunakan aplikasi SPSS versi 21. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam aplikasi SPSS, terlebih dahulu kita telah menyediakan data-data penelitian yang telah kita lakukan. Seperti yang saya lakukan di sini adalah setelah melakukan penelitian berdasarkan variabel-variabel berikut, yaitu variabel K, RORA, NBOPO, LD, dan seterusnya. Nah, di sini saya menggunakan ada 6 variabel X dan 1 variabel Y. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita untuk menginput data ini ke dalam aplikasi SPSS? Kayaknya masih kosong, maka cara seperti ini. Cara kita yang pertama sekali adalah kita blok semua data, Ctrl C, kemudian kita pastikan ke dalam aplikasi. Nah, di sini kita harus mengetahui ada dua ya. Ini ada dua lembar, ada variabel view dan ada data view. Nah, data penelitian yang kita lakukan kita masukkan ke dalam data view. Sini klik, kemudian klik kanan, baru paste. Maka semua data yang telah kita copy tadi masuk di sini secara otomatis. Oke. Namun seterusnya, karena ini masih var 001 nanti variabel 1, 2 dan seterusnya, maka kita perlu ubah ke dalam menu variabel view. Kita klik variabel view, kemudian kita ubah dari sini x1, x2. Dan Y. Kemudian kita isi ke dalam label, artinya dalam label ini kita masukkan nama dari variabel X kita dan variabel Y. Nah, di sini saya menggunakan variabel X1 itu adalah char, 2 itu RORA, BOPO, LDR, NPM, ROA, dan harga saham. Artinya variabel Y-nya adalah harga saham, variabel X-nya ini. Nah, seterusnya kita masuk lagi ke data view. Nah, data view otomatis sudah berubah variabelnya, artinya variabel 1, variabel 2, 3, dan seterusnya. Nah, selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Nah, setelah kita masuk di sini, sekarang kita mau menguji beberapa data penelitian yang telah kita lakukan. Yang pertama sekali adalah uji statistik deskriptif. Nah, bagaimana cara kita untuk melakukan uji statistik deskriptif? Itu dengan membuka menu analis. Nah, di menu ini tersedia ada beberapa. Nah, karena kita uji deskriptif, maka kita buka menu deskriptif statistik. Kemudian masuk ke deskriptif. Nah, kita klik. Oke. Selanjutnya, semua variabel ini kita bedakan dalam variabel kolom variabel S. Oke. Caranya adalah kita klik satu kali, kemudian kita blok A. Oke. Kemudian klik, maka otomatis keluar masuk ke dalam variabel S. Nah, selanjutnya kita oke-kan, maka hasilnya seperti ini. Uji selanjutnya yang kita lakukan adalah uji asumsi klasik. Nah, di uji asumsi klasik ini ada 4 uji yang pernah kita lakukan. Yang pertama sekali adalah uji normalitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk menilai suatu data apakah normal apa tidak. Nah, di uji normalitas yang perlu kita lakukan ada beberapa hal hasilnya, ada 3 dari uji normalitas, yaitu ada uji Kolmogorov-Smirnov, ada probability plot, dan ada juga histogram. Nah, caranya yang pertama sekali untuk menguji Kolmogorov, yang pertama kita buka analis, kemudian masuk ke non-parametric test dan ketik, kemudian masuk ke sampel K1. Kemudian kita bedakan seperti biasa, Ctrl A, klik kanan. So, ini kan normal. Jadi tes yang kita lakukan di sini tes apa normal apa tidak. Nah, ini klik aja normal. Oke. Seterusnya oke. Maka hasilnya seperti ini. Uji sampel Kolmogorov-Smirnov test. Sini ada. Oke, seterusnya. Selanjutnya uji
normalitas dengan probability plot. Nah, bagaimana caranya? Kita buka lagi menu analis, kemudian regression, masuk ke menu linear. Setelah itu kita pindahkan variabel dependen ke kolom dependen, dan variabel independen kita pindahkan ke kolom independen. Nah, variabel dependen di sini adalah y. Sementara S selanjutnya kita pindahkan langsung semua di sini. Caranya seperti biasa, Ctrl A. Oke. Kemudian yang perlu kita lakukan karena uji bbplot, artinya kita buka ini. Nih, klik plots. Kemudian setelah klik hal tersebut, nah, kalau mau sekaligus bisa. Nah, di sini saya mau sekaligus ya. Kalau mau hasil histogram bisa, hasil norma probability plot bisa juga. Langsung klik dua-dua. Maka bisa langsung buat continue. Kemudian oke. Tunggu hasilnya. Ini lagi proses. Nah, maka hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil dari uji normalitas. Yang pertama tadi apa? Kolmogorov-Smirnov, kemudian histogram, dan nih PP plot. Nah, seperti itulah uji dari normalitas. Selanjutnya uji multikolonialitas. Itu kita buka lagi menu analis, kemudian regression, masuk ke linear. Kemudian kita tidak memindahkan lagi karena kita telah memindahkan dari sebelumnya. Nah, bedanya dengan uji sebelumnya, ini langsung buat di statistik. Ya. Klik statistik. Nah, di sini ada estimate, model fit, dan seterusnya. Nah, karena ini adalah uji multicol, maka kita buka di sini linearity diagnostik. Nah, langsung klik aja ini. Nah, seterusnya kita klik continue. Oke. Kemudian kita okekan. Kita tunggu hasilnya. Maka hasil dari uji multikolonialitas adalah seperti ini. Di sini kita ambil di coefficient. Oke. Di sini nanti di uji multikol ada itu. Kalau terjadi multikol lebih dari 10, maka di sini terjadi multikol dan 2. Ini lebih 10. Yang lolos dari multikolonialitas adalah ini. 4 variabel. Yang kedua tidak memenuhi, dia melebihi nilai dari 10 fifth-nya. Oke. Ini juga nanti ada di pembahasannya, makanya kita membahas sebelumnya apa yang menjadi syarat-syarat dari uji-uji tersebut. Oke, sekarang kita masuk pada uji heterokedastisitas. Jadi dalam uji hetero ini, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 5, maka kesimpulannya tidak terjadi gejala. Namun jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,5, maka kesimpulannya adalah terjadi gejala heterokedastisitas. Maka bagaimana cara kita untuk melakukan ujinya? Yang pertama sekali kita buka lagi di analis, kemudian regression, kemudian linear. Setelah kita masuk linear, kita tidak usah memindahkan lagi, kita langsung save. Oke. Setelah save, klik di bagian residual unstandard. Oke. Kemudian ini udah di checklist ya, include the variance matrix. Kemudian continue. Setelah memilih continue, kita okekan. Oke, setelah kita selesai dalam uji hetero, maka hasilnya seperti ini, akan muncul seperti ini, press 1. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke analis, kemudian kita buka regresi, baru masuk linear, baru save, ini dihapus. Oke,
oke, baru continue, baru oke. Maka hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini, ada nilai sig-nya dan signifikan ya, ada nilai signifikan. Sekarang kita masuk pada uji selanjutnya, yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi seperti ini, analis, kemudian regression, linear. Ini udah sebelumnya, tinggal menambahkan aja ini dalam ini. Kemudian setelah itu kita klik statistik. Nah, di statistik ini semua ini kita centang semua